Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deanisa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C. Baiklah, langsung saja kita masuki pada pertanyaan yang pertama. Administrasi negara, atau dalam bahasa Inggris disebut administrative law, adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Lalu selanjutnya, hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan juga keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga dalam pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20, seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam-malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya yaitu di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu adanya hubungan istimewa antara negara dan juga warga negara. Selanjutnya yaitu adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat ataupun lembaga negara. Selanjutnya yaitu adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Selanjutnya yaitu mencakup pengelolaan administrasi terhadap lembaga tertentu. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pendapat mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, terutama dalam kaitannya dengan hukum tata negara. Selanjutnya secara umum, hukum administrasi negara meliputi hukum tentang dasar-dasar dan juga prinsip-prinsip utama administrasi negara, hukum tentang organisasi administrasi negara, hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah, hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, dan juga hukum material, hukum administrasi perusahaan negara, dan juga hukum tentang peradilan administrasi negara. Adapun maksud dari prinsip tersebut ialah pemerintah sebagai aparatur sipil negara untuk mengatur dan juga melayani seluruh kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan berupa perencanaan dan juga pengendalian pembangunan, penyediaan sarana juga prasarana umum, penyelenggaraan ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat. Ini semua menjadi wewenang pemerintah dalam menjalankan fungsi dan juga tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok saya, yaitu mengenai Frei Ermesen atau diskresi. Secara bahasa, Frei Ermesen berasal dari kata frei, artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan juga merdeka. Frei artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Ermesen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan juga memperkirakan. Frei Ermesen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan juga mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga Frei Ermesen atau discretionary power diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat ataupun badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan bertindak ataupun mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapat sendiri. Penerapan asas Frei Ermesen diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Perwujudan sikap tindak dari administrasi negara dalam implementasi Frei Ermesen membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara material mengikat umum, yaitu yang pertama mengeluarkan base hiking yang bersifat konkret, final, dan individual. Yang kedua, melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif. Yang ketiga, menjalankan fungsi kuasi yudisial, terutama keberatan dan banding administrasi. Adapun secara keseluruhan, pejabat administrasi pemerintahan atau badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi adalah yang pertama, yaitu Presiden, yang kedua para menteri atau pejabat setingkat menteri, lalu selanjutnya Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, selanjutnya Kepala Kepolisian Negara, selanjutnya Ketua Komisi atau Dewan dan Lembaga Setara, lalu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pejabat eselon 1 di pemerintah pusat dan provinsi,
sekretaris daerah kabupaten atau kota, pimpinan badan, pejabat operasional yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Kepala Risot Kepolisian Negara. Lalu ada camat. Asas-asas yang berkaitan dengan Fries Emerson yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yaitu menghendaki keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Lalu ada asas profesionalitas yaitu asas dan juga asas kepentingan umum. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya terdapat kesalahan baik perbuatan maupun tindakan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.